pertama, kalian dapat menganalisis sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil percobaan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Apa itu coba? Ya, seperti biasanya hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya bersama-sama. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Benda dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Mari kita bahas yang pertama, benda padat. Contoh benda padat, yang pertama batu, yang kedua kayu, yang ketiga batu bata. Ayo kita bahas sifatnya. Yang pertama, bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan volume pensil tidak berubah. Kemudian, jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk dan volume pensil tetap tidak berubah. Yang kedua, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya dengan menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu, yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Yang kedua, kita bahas benda cair. Contohnya air, minyak goreng, dan madu. Lalu, bagaimana sih sifat dari benda cair itu sendiri? Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya.
Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, misalnya gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Sifat yang kedua, volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, tetapi volumenya tetap. Sifat yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita melihat air sungai. Air sungai pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ayo perhatikan permukaan air pada kedua botol tersebut. Antara botol yang berdiri tegak dengan botol yang berdiri miring. Yang kelima, dapat melarutkan benda. Ketika kita membuat teh manis, coba kamu pasti selalu memasukkan gula pasir. Nah, ketika gula pasir dimasukkan ke dalam teh, gula pasir itu akan larut dan tidak terlihat lagi. Untuk sifat yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Hal ini dapat dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Benda cair yang ketujuh adalah menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah benda gas. Kamu bisa melihat benda gas atau tidak, anak-anak? Tentunya tidak, tetapi gas itu ada ya. Contoh dari benda gas adalah udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas, bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut, seperti yang ada di dalam. Yang kedua, menempati ruang. Hal ini dapat terlihat ketika kamu meniup balon. Udara akan menempati seluruh balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pewangi ruangan di dalam ruangan, pasti ruangan itu akan harum karena gas dari pengharum ruangan mengisi seluruh ruangan. Yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat terlihat ketika kamu meniup balon. Udara akan mengisi seluruh balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, balon akan semakin membesar dan tentunya akan meletus. Balon meletus karena tidak dapat menahan tekanan dari dalam balon. Nah, demikian tadi adalah penjelasan dari wujud dan sifat benda. Mudah-mudahan kamu paham dengan penjelasan dari Bu Guru. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami penjelasan dari Bu Guru, nanti setelah pembelajaran daring ini kamu akan melakukan percobaan secara mandiri di rumah. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, kamu siapkan 2 buah gelas dengan ukuran yang berbeda. Tidak harus sama seperti Bu Guru ya. Boleh gelasnya yang satu lebih kecil lagi boleh. Yang kedua, kamu siapkan mangkuk yang transparan. Nah, yang terakhir, kamu siapkan air.
bagaimana langkah-langkah percobaan itu? Yang pertama, kamu tuangkan air ke dalam gelas. Yang pertama, tidak usah sampai penuh, cukup 3/4-nya saja. Taruh airnya lagi. Lalu kamu tuangkan air dalam gelas yang pertama ke dalam gelas yang kedua. Airnya jangan sampai ditambah atau dikurangin lagi, agar kamu tahu sifat air itu bagaimana, apakah mengikuti bentuk dari wadahnya atau tidak. Langsung tuangkan saja. Airnya ya, apakah mengikuti wadahnya atau tidak. Setelah kamu melakukan percobaan, jangan lupa kamu catat hasil dari percobaan itu ke dalam buku tulismu, lalu kamu unggah ke dalam LKPD yang sudah Bu Mirna siapkan di dalam Google Classroom. Nanti di dalam Google Classroom ada link Google Form untuk mengunggah hasil percobaanmu hari ini. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Iya, betul anak-anak. Hari ini kita belajar tentang macam benda, di mana benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat yang perlu kamu ingat untuk benda padat ada 2. Yang pertama, bentuk dan volume tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Untuk benda cair, sifatnya ada berapa ya tadi anak-anak? Ya, betul, ada 7. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, volume zat cair tetap. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi air itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar, walaupun dimiringkan. Walaupun air itu dimasukkan ke dalam botol, dimiringkan, permukaan airnya pasti selalu datar, dengan catatan airnya tidak digoyang-goyang alias tenang. Yang kelima, dapat melarutkan benda. Ya, yang keenam, meresap melalui celah-celah kecil. Dan yang ketujuh, menekan ke segala arah. Ayo, ada yang ingat apa tidak? Bagaimana sifat dari benda gas? Iya, betul. Kesimpulan dari pembelajaran untuk sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Walaupun gas itu tidak terlihat, tetapi gas itu ada di sekitar kita. Kita bisa bernafas itu karena adanya udara. Udara itu termasuk contoh dari benda gas. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kamu pahami dan bisa bermanfaat. Jangan lupa kerjakan LKPD dan soal evaluasi. Link dari LKPD dan soal evaluasi ada di dalam Google Classroom. Bu Mirna akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.